Alright guys, kali ini gue mau ngebahas tentang state di React yang low-key bahkan beberapa engineers yang udah experience, bahkan gue sendiri juga sih, itu masih kadang-kadang suka melakukan gitu satu kesalahan ini. Nah, ini tentang previous state ya, mengakses value dari state yang sebelumnya. Kayak contohnya di sini gue punya ini simple ya, kayak app simple gitu. Di sini gue cuma kayak to-do list lah ya, gue bikin misalkan nulis sesuatu, terus gue klik add once nih ya, terus dia nambah satu gitu kan. Nah kalau lihat implementasinya, ya mungkin banyak orang juga udah pada tahu kali kalau lo ngikutin tutorial-tutorial CRUD to-do list, pasti lo tahu cara nge-update state array gitu. Kita kan nggak mungkin bisa kayak gini ya, nggak mungkin bisa, ini kan ada state array-nya di sini namanya list items, kita kan nggak boleh nih push kayak gini. Habis itu misalkan yang kita push adalah si input value. Input value by the way ini adalah state dari inputan kita ya gitu. Nah, ini kan kita kebanyakan yang pakai React pasti udah tahu lah bahwa ini bukan cara yang benar untuk nge-update state gitu. Nah, maka caranya gimana? Caranya ya kita yang benar adalah ngambil state yang lama gitu kan. Terus kita panggil si setlist items di sini itu untuk nge-mutate state-nya. Habis itu kita spread atau kita pakai rest operator untuk ngebuka array-nya. Habis itu kita tambahin sih input value yang kita mau atau teks yang kita mau isi gitu. Sehingga nanti yang masuk ke dalam si list items itu adalah list items yang lama yang sekarang ini tapi ditambahin di ujungnya si input value gitu. Jadi nambah satu itemnya. Itu mungkin udah simple banget. Cuma di sini ada satu case yang menarik gitu. Gue kan ada buat dua button, kalian udah notice lah ya. Ada yang add once sama add twice. Ini gue akan zoom dikit deh. Kayak gini. Nah, kalau add once itu cuma sekali doang nambahin kayak gini. Tapi misalkan kita mau nambahnya sekaligus dua gitu. Contoh aja ya, ini case yang rada konyol aja gitu, tapi mungkin berguna. Nah, kalau kita mau add dua kali, otomatis ya gampang kan, kita tinggal panggil setlist items dua kali aja kayak gitu. Bener nggak? Ya nggak? Nah, tapi sayangnya teman-teman, ini kalau kita lakukan, misalkan gue ketik test di sini, gue klik add twice, dia munculnya cuma satu. Add once juga satu, add twice tetap satu 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 doang. Padahal di sini kalau kita lihat di line 14 sama 15 ini, kita nge-set state-nya tuh udah dua kali gitu. Jadi what happened gitu. Nah, mungkin banyak orang yang tidak terlalu menyadari dan gue pun juga bahkan baru tahu gitu bahwa set state itu tidak terjadi secara sinkronus, oke? Tapi justru asinkronus, agak asinkronus bisa dikatakan. Jadi gini, yang terjadi di sini adalah ketika kita manggil set state ya teman-teman di React, ini nggak hanya untuk array, hanya untuk tipe data tertentu, enggak. Ini untuk semua jenis state, mau tipe datanya apapun. Ketika kita manggil set state di sini untuk ngemutasi sebuah state, yang kita lakukan di sini bukan ngeganti value-nya langsung, tapi kita ngasih kayak antrian. Kita request nih ke React, React tolong dong updatein state si state list items di sini gitu. Yang akan dilakukan oleh React adalah ini akan ditampung dulu. Jadi nggak akan langsung di-update state-nya, nggak langsung setelah function ini jalan, nggak langsung si list items ini akan berubah value-nya. Tidak, nggak langsung kayak gitu. Makanya ketika kita panggil di sini yang kedua kalinya, oke, set list items lagi dong. Nah, di sini waktu dia manggil list items, dia masih refer ke list items yang lama sebelum set list items di sini terjadi atau melakukan mutasinya. Kayak gitu. Artinya apa? Ya artinya dua hal ini, oke, dua set list items ini mengakses list items yang lama kayak gitu. Makanya ya nggak heran kalau misalkan kita tambahin input value yang di akhir ya hasilnya cuma nambah satu doang, karena di sini yang padahal yang kita inginkan untuk terjadi adalah kita panggil set list itemsnya berubah udah ditambah satu, kita panggil set list items yang udah ditambah satu kita tambahin satu lagi gitu. Maaf barusan bunyi notif WhatsApp. Tapi sekarang ternyata waktu kita manggil ini setlist items dua-dua di sini, ini kesannya kayak terjadi barengan gitu. Walaupun sebenarnya nggak bisa dikatakan barengan juga. Tapi intinya satu hal yang bisa kita katakan adalah mereka berdua ini mengakses list items yang sama. Sehingga kita nge-update list items ini pada dasarnya dua kali tapi diganti dengan value yang sama. Ngerti nggak sih maksudnya? Sehingga ya pas kita add twice ini ya cuma satu kali aja gitu. Hitungannya kayak satu kali terjadi karena
operation yang kita minta untuk si React lakukan pada dasarnya sama persis gitu. Nah, terus gimana cara kita bisa benar-benar mengakses state yang udah siap, yang udah diubah behind the scenes. Caranya adalah ini udah built-in dari React, kayak gitu kita itu pakai function di dalam si set state-nya. Contohnya di sini kita udah panggil set list items yang berarti behind the scenes sebenarnya si list items ini udah berubah di behind the scenes ya, tapi di sini di state yang sekarang ini itu belum gitu. Nah, untuk mengakses state yang udah disiapin untuk diubah tadi oleh si setlist item yang line 14 ini, kita bisa kasih sebuah function kayak gini. Misalkan kita namain parameternya pref items gini. Nah, si pref items ini dia udah bukan refer ke list items yang di line 7 ini, bukan state kita ini lagi. Tapi dia udah refer ke state yang ditampung oleh React untuk diupdate gitu. Jadi sekarang ini pref items dan list items itu udah dua hal yang berbeda. Ketika kita panggil pref items di sini, oke, kita gantiin list items ya. Di sini pref items itu udah nge-refer ke list items yang udah diubah oleh si line 14 ini. Sehingga sekarang ini kalau misalkan gue refresh, oke, misalkan satu, gue add twice, sekarang muncul 2 kali. Karena apa? Karena di sini pref items udah nggak refer ke list items yang sama seperti yang di sini, tapi udah nge-refer ke state yang udah ditampung untuk diupdate di React behind the scenes, kayak gitu. Semoga make sense ya. Ini sebenarnya simple banget gitu. Cuma gue menyarankan teman-teman kalau kalian mau nge-update state dan ketika lu nge-update state itu bergantung kepada value state sebelumnya, itu gue sangat menyarankan jangan langsung akses state-nya mentah-mentah kayak gini. Oke, tapi kita bungkus dengan function kayak gini. Oke, supaya kita benar-benar mengakses state yang sedang ditampung oleh React behind the scenes gitu, bukan cuma yang di sini. Gitu, sehingga nanti ya perubahan yang kita mau terjadi ya terjadinya proper gitu. Oke, walaupun mungkin untuk beberapa case mungkin kayak gini tuh nggak apa-apa gitu ya. Kita set list items ngambil state-nya mentah-mentah itu nggak apa-apa juga sebenarnya. Cuma ya tergantung lagi ke use case-nya sih. Kalau gue, patokan gue adalah daripada salah ya mendingan gue langsung cari aman aja gitu. Jadi gue kalau misalkan emang depend ke state sebelumnya, mendingan langsung panggil function kayak gini. Gitu doang sih sebenarnya yang gue mau share, cukup simple. Dan mohon maaf kalau misalkan penjelasannya belibet. Anyways, tapi semoga berguna juga untuk kalian dan ditunggu video-video berikutnya. And I'll see you guys there. Bye-bye.